Shalom, Tuhan Yesus sedang datang. Firman Tuhan pada hari Rabu tanggal 20 April 2026. Dan saya mendalam firman Tuhan Kolose 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ayat yang ke-25. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Kristus. Firman Tuhan menjumpai kita semua. Khususnya hari ini Rabu tanggal 20 April 2026. Di firman Tuhan Kolose 3 ayat yang pertama. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Jadi kita harus cari perkara Tuhan. Artinya cari perkara kerajaan Allah. Di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia, dia mati dan naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah. Tujuannya untuk supaya kita ke sana. Ya, karena kita hidup di dunia ini hanya sementara waktu. Ya. Dan kita akan mati juga, lambat dan cepat. Ya, itu kita harus pikirlah perkara yang di atas, bukan di bumi ini. Kolose 3 ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi sekali lagi kita pikirkan yang di atas, bukan di dunia ini. Cari Tuhan, baru yang lain semuanya akan ditambahkan kepada. Kemudian Kolose 3 ayat yang ketiga, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi artinya kita hidup di dalam Tuhan, bukan di dalam manusia-manusia, karena yang memberkati kita adalah Tuhan. Maka itu kita wajib bekerja jujur dan terpercaya, dan orang yang dipercaya akan mendapat banyak berkat, dan yang tidak percaya akan dihukum. Kalau kita baca di Amsal 28 ayat yang 2. Karena kita bekerja, yang melihat kita Tuhan langsung dari surga ke bumi ini. Walaupun majikan kita tidak lihat kita, kalau mau diberkati. Kolose 3 ayat yang ke-12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi. Jadi kita adalah anak-anak pilihan Tuhan. Apabila kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan, misalnya hari Minggu gereja baca Alkitab dan sebaik, habis itu baca lagi. Ya. Itu artinya kita dipilih dan kita dikuduskan oleh Tuhan. Dan kita dikasihi dalam segala hal. Minta, Tuhan akan kasih kita kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jadi kita harus bersabar juga. Ya, ada batas kesabaran. Lihat Tuhan itu, dia marah, ada penjualan di Bait Allah. Dia datang ke sana, dia menghalau jualan-jualan semua. Rumahku adalah rumah doa, kan? Mengapa engkau menjadikan sarang penyakit? Jadi ada kesabaran juga, karena waktu 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus adalah Tuhan, dia juga adalah manusia. Ya, dia merasakan seperti diri kita. Kolose 3 ayat yang ke-15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Jadi kita menjadi satu tubuh dengan Tuhan, dan kita wajib bersyukur. Makan, minum, tempat tinggal, pakaian, ya, pekerjaan, kita wajib bersyukur. Ya, hiduplah secukup-cukupnya pada hari ini. Jangan ikutan orang lain. Ya, karena firman Tuhan mencukupi kita di dalam segala hal. Miskin kaya itu rahasia Tuhan kepada kita. Kolose 3 ayat yang ke-23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segala hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kita bekerja untuk Tuhan, melayani untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Penginjilan berjalan lancar itu untuk Tuhan. Bekerja, ya, baik jasmani maupun rohani, semuanya untuk Tuhan, semuanya kembali kepada Tuhan. Kalau kita baca di Roma 11 ayat 3, semuanya berasal daripada Tuhan. Bagi dia kemuliaan. Ya. Jadi semuanya datang dari Tuhan.
25. Barang siapa yang berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Jadi yang suka berbuat dosa kesalahan, Tuhan tidak pandang dia. Tentu dia dihukum, sakit, penyakit. Misalnya dia ada banyak uang, tiba-tiba uangnya tidak ada, itu hukuman itu. Bertato di lumpuh, ya, karena terikat oleh roh-roh jahat, penguasa udara. Ya, kalau kita baca di Efesus 6, penghulu udara, penguasa udara. Tetapi kalau kita libatkan Tuhan Yesus, beres hidup kita, sakit penyakit sembuh, miskin jadi kaya, tidak tahu menjadi tahu, dan lain sebagainya. Semua kembali kepada firman Tuhan. Saya ingin lebih lengkap lagi baca ayat firman Tuhan pada hari ini, Rabu tanggal 20 April 2006, di Kolose 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-25. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ayat yang ke-25, barang siapa yang berbuat kesalahan, dia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.